Pembelajaran Matematika, materi Sistem Koordinat untuk kelas 8 SMP. Tujuan dari pembelajaran matematika, materi sistem koordinat, yaitu tujuan yang pertama, menunjukkan perilaku teliti dan sesuai prosedur dalam melakukan aktivitas di rumah, sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi menggambar sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat Kartesius. Tujuan yang kedua, menerapkan lokasi benda dalam koordinat Kartesius dalam menjelaskan posisi relatif terhadap acuan tertentu. Setelah mengetahui tujuan dari pembelajaran matematika materi sistem koordinat, mari kita pelajari materi-materinya. Materi pertama yaitu memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terdapat 4 titik seperti di gambar, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Sebelum kita mencari posisi-posisi titik tersebut, ada kata kunci agar kalian dapat lebih mudah memahaminya. Berikut kata kuncinya. Hal ini perlu untuk kalian ingat, yaitu apabila sumbu X ke arah kanan, maka akan bernilai negatif, maka akan bernilai positif. Apabila sumbu X ke arah kiri, maka akan bernilai negatif. Apabila sumbu Y ke arah atas, akan bernilai positif, dan sebaliknya. Apabila sumbu Y ke arah bawah, akan bernilai negatif. Sudahkah kalian mengerti dan mengingatnya? Apabila sudah, sekarang mari kita mulai mencari posisi titik-titik tersebut. Posisi titik A, untuk sumbu X bergerak 2 kotak ke arah kanan, maka posisi sumbu X yaitu bernilai plus 2. Untuk sumbu Y, 6 kotak ke arah atas, maka posisi sumbu Y yaitu bernilai plus 6. Maka titik A didapat 2,6, di mana 2 merupakan sumbu X dan 6 merupakan sumbu Y. Untuk titik B, sumbu X bergerak 5 kotak ke arah kiri, maka posisi sumbu X bernilai min 5. Sedangkan untuk sumbu Y bergerak 5 kotak ke arah atas, maka posisi sumbu Y yaitu bernilai plus 5. Titik B didapat min 5,5, di mana min 5 merupakan sumbu X dan 5 merupakan sumbu Y. Untuk titik C, pada sumbu X bergerak 6 kotak ke arah kiri, maka posisi sumbu X yaitu bernilai min 6, sedangkan untuk sumbu Y bergerak 4 kotak ke arah bawah, maka sumbu Y bernilai min 4. C didapat min 6, min 4, di mana min 6 merupakan sumbu X dan min 4 merupakan sumbu Y. Untuk yang terakhir yaitu titik D, pada sumbu X bergerak 3 kotak ke arah kanan, maka posisi sumbu X bernilai plus 3, sedangkan untuk sumbu Y bergerak 5 kotak ke arah bawah, maka posisi sumbu Y bernilai min 5. Didapat titik D 3, min 5, di mana 3 merupakan sumbu X dan min 5 merupakan sumbu Y. Materi selanjutnya yaitu memahami kuadran 1 sampai kuadran 4. Setelah mempelajari dan mengerti mencari posisi titik sumbu X dan sumbu Y, maka akan mudah untuk mempelajari dan memahami nilai di kuadran 1 sampai kuadran 4. Terlihat 4 titik seperti di gambar, di mana titik A 5,7, titik B min 6,5, titik C min 7,4, dan titik D 3,7. Sebelum memulai pembahasan ini, perlu untuk diulang agar kalian lebih mengingatnya dalam menentukan nilai negatif dan positifnya, sumbu X dan sumbu Y.
Gambar ini harus dicatat, diingat, dan dipahami agar dalam pengerjaannya dapat dengan mudah dikerjakan. Baik, sekarang mari kita mulai memahami nilai kuadran 1 sampai kuadran 4. Di kuadran 1 terdapat titik A 5,7. Titik plus 5, plus 7 ini didapatkan dari 5 satuan ke arah kanan dan 7 satuan ke arah atas. Maka A 5,7. 5 merupakan koordinat X bernilai positif dan 7 merupakan koordinat Y bernilai positif. Di kuadran 2 terdapat titik B bernilai min 6,5. Titik B min 6, plus 5 ini didapatkan dari 6 satuan ke arah kiri, 5 satuan ke arah atas. Maka titik B min 6, plus 5, di mana min 6 merupakan koordinat X bernilai negatif dan plus 5 merupakan koordinat Y bernilai positif. Dan titik C min 7, min 4 didapatkan dari 7 satuan ke arah kiri, 4 satuan ke arah bawah, maka titik C min 7, min 4. Min 7 merupakan koordinat X bernilai negatif, min 4 merupakan koordinat Y bernilai negatif. Titik C ini berada di kuadran ketiga. Dan di kuadran keempat terdapat titik D 3, min 7 yang didapat dari 3 satuan ke arah kanan dan 7 satuan ke arah bawah. Maka titik D plus 3, min 7, di mana plus 3 merupakan koordinat X bernilai positif dan min 7 merupakan koordinat Y bernilai negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa di kuadran 1 X bernilai positif dan Y bernilai positif. Di kuadran 2 X bernilai negatif, Y bernilai positif. Di kuadran ketiga X bernilai negatif, Y bernilai negatif. Dan di kuadran terakhir yaitu kuadran keempat X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Materi selanjutnya yaitu memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0. Di gambar terlihat titik pusatnya yang berwarna biru. Titik itu merupakan pos utama sebagai titik asal 0,0. Kita akan mencari posisi titik pada pos 1, pos 2, dan tanda 1 terhadap pos utama atau titik asal. Posisi pos 1 yaitu sumbu X 2 kotak ke arah kanan, sumbu Y 5 kotak ke arah atas, maka posisi titik pos 1 yaitu 2,5. Posisi pos 2 yaitu sumbu X bergerak 3 kotak ke arah kiri, sumbu Y 5 kotak ke arah bawah, maka posisi titik pos 2 berada di titik min 3, min 5. Dan yang terakhir, posisi tanda 1, sumbu X sejajar dengan titik asal, sumbu Y berada di titik 8, maka posisi tanda 1 berada di titik 0,8. Sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana mencari posisi titik pada titik asal 0,0. Sekarang, kita akan mencari posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Terdapat pos utama yang dijadikan titik acuan atas titik tertentu, yaitu di titik min 4,4. Dan kita akan mencari posisi pos 1, pos 2, dan tanda 1 terhadap pos utama tersebut. Pos 1 didapat posisi 8,1 yaitu dari 8 kotak ke arah kanan untuk sumbu X dan 1 kotak ke arah atas untuk sumbu Y. Pos 2 didapat posisi 9, min 9 dari 9 kotak ke arah kanan untuk sumbu X dan 9 kotak ke arah bawah untuk sumbu Y.
dan tenda 1 didapat posisi 12,4 dari 12 kotak arah kanan untuk sumbu X dan 4 kotak arah atas untuk sumbu Y. Pada materi ini, kita akan belajar mengenai garis yang sejajar dengan sumbu X dan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Terdapat garis L1, garis L2, garis L3, dan garis L4. Keempat garis itu sejajar dengan sumbu X. Terlihat jelas ya bahwa keempat garis itu sejajar. Dan keempat garis tersebut juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Berikut penjelasannya. Garis L1 tegak lurus dengan sumbu Y, garis L2 tegak lurus dengan sumbu Y, garis L3 tegak lurus dengan sumbu Y, begitu pula dengan garis L4 tegak lurus dengan sumbu Y. Pada materi ini masih membahas mengenai garis yang sejajar dan tegak lurus, namun kebalikan pada materi sebelumnya. Jika tadi sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y, sekarang garis sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Terdapat 4 garis, yaitu garis M1, M2, M3, dan M4, di mana keempat garis tersebut sejajar dengan sumbu Y. Dan keempat garis tersebut juga saling tegak lurus dengan sumbu Y, di mana garis M1 tegak lurus dengan sumbu X, garis M2 tegak lurus dengan sumbu X, garis M3 tegak lurus dengan sumbu X, dan garis M4 tegak lurus dengan sumbu X. Pada materi yang terakhir, yaitu garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, terdapat garis N1 dan garis N2 yang bertemu di titik 3 yang merupakan titik perpotongan. Setelah kita mempelajari semua materi-materi di atas, maka agar dapat melatih pemahaman kita mengenai materi tersebut, kita harus mengerjakan latihan-latihan soal berikut ini. Soal yang pertama, terdapat satu buah gambar grafik yang diisi dengan titik A, B, C, D, hingga titik H. Pertanyaannya adalah titik apa saja yang ada di koordinat 3,5, min 5, min 5, 3, min 3. Silakan perhatikan grafiknya. Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Mari kita coba jawabannya satu persatu. Apabila kalian menjawab dengan pilihan yang A, ternyata jawaban kamu masih kurang tepat. Apabila kamu menjawab jawaban pilihan yang B, jawabannya masih kurang tepat. Kalau memilih yang C, juga masih kurang tepat. Berarti jawabannya yang benar adalah jawaban yang D. Mari kita cek jawaban yang D. Ternyata jawaban kamu adalah benar. Kita kembali ke soalnya. Bagaimana jawaban D tersebut adalah benar? Mengapa bisa? Berikut pembahasannya. Koordinat 3,5 itu berarti 3 kotak ke arah kanan, 5 kotak ke arah atas. Dan koordinat tersebut ada di titik A. Sedangkan koordinat min 5,5 berarti 5 kotak ke arah kiri, 5 kotak ke arah bawah, dan koordinat tersebut ada di titik E. Koordinat 3,3 berarti 3 kotak ke arah kanan, 3 kotak ke arah bawah, dan koordinat tersebut ada di titik G. Maka jawaban yang tepat adalah pilihan yang D, yaitu titik A, titik E, dan titik G. Soal yang selanjutnya, pada soal nomor 2 ini, di gambar yang ditampilkan menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat.
dimulai dari titik A hingga titik M. Pertanyaannya adalah, sebutkan kuadran berapa saja yang mengikuti aliran sungai dari titik-titik tersebut. Mari kita cek jawabannya, dimulai dari pilihan A. Ternyata jawaban pilihan A kurang tepat. Bagaimana dengan pilihan B? Masih kurang tepat juga. Dan bagaimana dengan pilihan yang C? Ternyata pilihan C adalah pilihan yang benar. Maka pilihan D secara otomatis adalah pilihan yang salah. Mengapa pilihan C jawabannya benar? Berikut penjelasannya. Ingatlah bahwa sisi kanan atas merupakan kuadran 1, sisi kiri atas merupakan kuadran 2, sisi kiri bawah merupakan kuadran 3, dan sisi kanan bawah merupakan kuadran 4. Perlu kita ketahui bahwa aliran sungai dimulai dari titik A sampai titik M. Titik A, B, C, D terdapat di kuadran 2. Air mengalir lalu ke titik E, F, G, H yang terdapat di kuadran 1, lalu mengalir lagi ke titik I dan J yang terdapat di kuadran 4, lalu mengalir lagi ke titik K, L, M ke kuadran yang terdapat di kuadran ketiga. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Dimulai dari kuadran 2, lalu ke kuadran 1, lalu ke kuadran 4, dan terakhir ke kuadran 3. Soal yang selanjutnya yaitu pada soal yang ketiga, mari kita amati gambar yang ditampilkan. Di soal ini kita diminta menentukan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G sebagai pusatnya. Perhatikan dengan seksama gambarnya agar dapat diketahui jawabannya. Mari kita coba satu persatu jawabannya, dimulai dari A. Ternyata jawabannya adalah A, yang benar. Secara otomatis, B, C, dan D adalah jawaban yang salah. Bagaimana bisa jawaban yang A adalah jawaban yang benar? Berikut adalah pembahasannya. Titik A berada di min 7,7 apabila dia pada titik acuan 0,0. Namun, titik G adalah sebagai pusatnya. Maka, sumbu X titik A yaitu 13 kotak ke arah kiri atau yang dimulai dari sumbu X titik G ke arah sumbu X titik A atau ke arah kiri. Sumbu Y titik A 5 kotak ke arah kiri ke arah atas atau yang dimulai dari sumbu Y titik G ke arah sumbu Y titik A atau ke arah atas. Pada titik B, sumbu X titik B 12 kotak ke arah kiri dari sumbu X titik G. Sumbu Y titik B 2 kotak ke arah atas dari sumbu Y titik G. Jadi titik B min 12,2. Pada titik C, sumbu X titik C 3 kotak ke arah kiri dari sumbu X titik G. Sumbu Y titik C 1 kotak ke arah atas dari sumbu Y titik G. Pada titik D, maka titik C yaitu min 9,1. Titik D, sumbu X titik D itu 6 kotak ke arah kiri dari sumbu X titik G. Sumbu Y-nya titik D 0 kotak karena tepat dengan posisi sumbu X pada titik G. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban A, min 13,5, min 12,2, min 9,1, dan min 6,0. Soal yang selanjutnya adalah soal nomor 4. Amatilah gambar yang sedang ditampilkan. Dan sebutkanlah koordinat titik A, titik B, titik C, dan titik D pada titik acuan 0,0. Mari kita coba jawaban satu persatu dimulai dari pilihan A.
Ternyata pilihan A masih kurang tepat. Kembali ke soal, bagaimana dengan pilihan yang B? Ternyata pilihan B adalah pilihan yang benar. Secara otomatis, pilihan C dan pilihan D adalah pilihan yang salah. Bagaimana jawaban B bisa benar? Berikut penjelasannya. Pada titik A, 3 kotak arah kanan, 5 kotak arah atas, maka titik A 3,5. Titik B, 8 kotak arah kiri, 5 kotak arah atas, maka titik B min 8,5. Sedangkan pada titik C, 8 kotak arah kiri, 3 kotak arah bawah, maka titik C min 8, min 3. Dan titik D, 3 kotak arah kanan dan 3 kotak arah bawah, maka titik D 3, min 3. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan atau latihan soal nomor 5. Nomor 5, manakah garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y? Kita coba satu-satu. Jawaban yang A kurang tepat. Lalu ke jawaban yang B masih kurang tepat. Bagaimana dengan jawaban yang C? Ternyata jawaban yang C adalah jawaban yang benar. Selamat. Kenapa jawaban yang C garis AB dan garis CD? Berikut pembahasannya. Garis AB sejajar dengan sumbu X. Garis AB tegak lurus dengan sumbu Y. Begitu pula dengan garis CD sejajar dengan sumbu X dan garis CD tegak lurus dengan sumbu Y. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan C, garis AB dan garis CD. Baiklah, setelah kita mempelajari materi-materinya dan 5 latihan soal, maka kita kembali ke home. Semua itu adalah materi sistem koordinat berikut dengan pembahasan maupun latihan soalnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.